Shalom, shalom jemaat GPIA Ebenezer, aplikasi membawa terang firman Tuhan dalam dunia pendidikan. Kebetulan saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Surakarta. Nah, bagaimana mengaplikasikan terang firman Tuhan dalam kegiatan pendidikan? Ini secara aplikasi ya Bapak Ibu. Saya hanya mau share, semoga bermanfaat. Subtema pada pagi hari ini, nah ketika saya mengajar tentang kepemimpinan Kristen, satu hal yang selalu Tuhan ingatkan kepada saya, sebagai pemimpin itu harus menghormati otoritas. Tentang bagaimana menghormati otoritas, dari Roma 13 ayat 1 sampai 5. Yang pertama saya diingatkan Tuhan tentang banyak orang secara tidak sadar, seringkali kita ini melakukan hal-hal yang sebenarnya menentang otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Tapi kita nggak sadar bahwa kita ini menentang pemimpin, kita ini menentang perintah Tuhan, kadang kita nggak sadar begitu ya. Diingatkan untuk sebagai pemimpin kita juga harus menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita ini nggak sadar, namanya juga nggak sadar ya Bapak Ibu ya, jemaat GPIA Ebenezer, yang namanya nggak sadar kalau kita salah gitu ya. Kalau ini berlarut-larut, maka akan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Jadi kalau kita ini salah, kita nggak tahu, kita nggak sadar, kita terus melakukan kesalahan, maka yang terjadi adalah menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri. Nah, saya share pada pagi hari ini untuk jemaat GPIA Ebenezer supaya memiliki cara pandang yang baru tentang bagaimana menghormati otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita masing-masing. Otoritas itu siapa, Bapak Ibu jemaat GPIA Ebenezer? Otoritas adalah seseorang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, di mana dia punya tanggung jawab, gitu ya. Seseorang yang punya tanggung jawab sebagai pelindung dan pembimbing kita. Jadi tidak semua orang itu merupakan otoritas dalam hidup kita. Yang namanya otoritas adalah seseorang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, dan dia punya tanggung jawab sebagai pelindung dan pembimbing kita. Otoritas kita itu siapa, Bapak Ibu? Orang tua jasmani, ya, orang tua rohani, pemimpin rohani, begitu ya, mertua kita, guru atau dosen atau ketua tim praise and worship atau ketua tim doa di GPIA Ebenezer. Otoritas itu juga pemerintah, otoritas juga pemimpin di tempat kita bekerja, otoritas itu juga pemimpin di mana kita, pemimpin gereja di mana kita tumbuh kerohaniannya. Nah, mengapa harus menghormati otoritas? Roma 13 ayat 1 sampai 5. Kita akan lihat mengapa, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada mahasiswa saya, kepada jemaat GPIA Ebenezer tentang otoritas. Ada di Roma 13 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 kita baca, tiap-tiap orang, saya dan Bapak Ibu semua, harus takluk ya, kepada pemerintah yang di atasnya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada
ditetapkan oleh Allah. Jadi di sini otoritas yang ada di dalam hidup kita bisa pemerintah, bisa mertua, bisa orang tua kandung, orang tua rohani, bos di tempat kerja, atau pemimpin gereja. Mereka adalah orang yang ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita. Ayat yang kedua, sebab itu jemaat GPIA Ebenezer yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, dalam hal ini adalah otoritas ya Bapak Ibu ya, bisa pemerintah resmi, bisa otoritas, mertua, bos di tempat kerja, pemimpin gereja, pemimpin departemen. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Di sini dikatakan ternyata ketika kita menentang mertua kita menentang orang tua kita menentang otoritas di atas kita ini mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Nah, ini yang seringkali saya ingatkan juga kepada mahasiswa saya bahwa sebagai seorang pemimpin itu tetap harus menghormati otoritas di atasnya. Jangan sampai ketika kita sudah jadi pemimpin, kita ini sembrono, kita ini merasa, aku ini loh, aku pemimpin ya, aku pemimpin departemen, aku pemimpin ketua praise and worship, aku koordinator ibadah jam 9. Aku ini pemimpin ya, aku mau begini, begitu, begitu. Dan kemudian tidak menghormati otoritas yang ada di atasnya. Nah, itu ternyata sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bahkan bisa mendatangkan hukuman atas apa? Diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi, di sini dikatakan di ayat 2 ini Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan Pak Roni, mengingatkan jemaat GPIA Ebenezer. Diingatkan seperti apa? Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, barang siapa melawan mertua, barang siapa melawan bos di tempat kerja, barang siapa melawan pemimpin gereja, artinya ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, kalau kita jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GPIA Ebenezer yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan Bapak Ibu itu diminta untuk menghormati otoritas, sikap seperti apa yang harus kita lakukan? Di sini diingatkan satu, sikap yang seharusnya kita lakukan adalah menghormati otoritas di atas kita. Yang kedua, tunduk dan taat pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Ya, batas ketaatan kita sampai di mana ya Bu Lina? Batasnya adalah kita tunduk dan taat jika tidak bertentangan dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Itu batasnya. Dan yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan adalah seperti apa? Membela kehormatan otoritas, membela kehormatan orang tua. Seringkali di kampus saya ingatkan kepada mahasiswa saya untuk ini ya tidak boleh bergurau, terus kemudian nyebut nama orang tua sembarangan. Nah, seringkali jemaat GPIA Ebenezer saya mengingatkan untuk anak-anak muda untuk tidak sembarangan nyebut nama orang tua begitu ya. Harus menghormati orang tua, jangan nyebut
karepane dhewe begitu ya, seenaknya sendiri. Kita harus membela kehormatan orang tua. Itu sikap yang harus kita lakukan. Jadi jemaat GPIA Ebenezer yang dikasihi Tuhan, batas penundukan diri dan ketaatan kita pada otoritas adalah tidak melakukan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang sering kali saya bagikan kepada mahasiswa. Jadi sampai batas apa ya Bu Lina kita menghormati otoritas dengan tidak melakukan sikap atau tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Misalkan disuruh mertua membuat sesajen, kira-kira bagaimana? Nah, saya katakan, lah membuat sesajen itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Saya tanya kepada mahasiswa saya dan mereka menjawab, oh itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, Bu Lina. Ya, kalau begitu kamu harus ngomong, tidak harus semua instruksi atau perintah dari otoritas itu ditaati. Kita harus tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Tuhan nomor 1. Tuhan Yesus nomor 1. Tuhan Yesus nomor 1. Itu yang sering kali saya ingatkan kepada mahasiswa. Juga kepada jemaat GPIA Ebenezer yang dikasihi Tuhan, tetap Yesus nomor 1. Jadi batas penundukan diri dan ketaatan kita pada otoritas kita, pada orang tua kita, mertua kita, bos kita, adalah tidak melakukan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah, sekarang akibat buruk nih. Kalau kita nggak sadar kita melawan otoritas, ada akibat buruk. Jika melawan otoritas, Bilangan 16 ayat 1-35 bisa dibaca Bapak Ibu di rumah nanti ya. Lalu keluarlah api berasal dari Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang. Ini adalah pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Suatu kali mereka menentang kepada Musa dan mereka bilang, Musa itu apa itu? Pemimpin seperti itu terlalu lemah itu. Kita bisa memimpin, aku juga bisa memimpin kok. Bisa memimpin bangsa ini. Lah, ternyata Bapak Ibu jemaat GPIA Ebenezer, lalu ternyata Tuhan nggak suka itu Bilangan 16 ayat 1-35. Lalu keluarlah api berasal dari Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang. Artinya apa Bu Lina? Artinya Bapak Ibu jemaat GPIA Ebenezer, ketika kita melawan otoritas, ketika kita melawan orang tua kita, ketika kita melawan mertua kita, ketika kita melawan bos kita, ketika kita melawan pemerintah yang resmi, apa yang terjadi? Kita akan mengalami yang namanya kebinasaan. Binasa. Kebinasaan, apa artinya? Di sini yang namanya binasa adalah mati rezekinya. Tidak ada impartasi berkat yang turun dari atas. Kenapa? Karena kita menentang orang tua kita menentang mertua kita menentang orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Akhirnya kita akan mengalami yang namanya mati rezeki. Yang kedua adalah ketika kita menentang otoritas di atas kita, kita akan mengalami yang namanya mati kreativitasnya. Males melakukan yang terbaik. Lawang bosnya kayak gitu, males aku. Dan ndak kerja keras,
produktif, wong ya tidak dihargai, wes sak-sake wae, kerja ya sak-sake wae. Nah, itu yang disebut mati kreativitasnya, males melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita males melakukan yang terbaik, artinya apa? Ya kita tidak akan mendapatkan yang terbaik, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang ketiga, binasa mati apanya, Bu Lina? Yang mati bukan jasmaninya, tapi secara non jasmani, mati pengharapannya. Kemudian nggak punya keinginan untuk maju. Wes ngene wae, wes kerja ngene wae, bosnya ya ora ngerti wae kok. Pemimpin kita juga nggak tahu. Kita mengerjakan yang terbaik ya tidak dihargai. Kita melakukan ini itu ya tidak dihargai. Wes tidak usah, tidak berharap apa-apa wes. Lah, ini akhirnya kebinasaan, mati rezekinya, mati kreativitasnya, mati pengharapannya. Itu kalau kita memberontak kepada otoritas. Yang kedua, ini perlu kita sadari gitu ya Bapak Ibu. Karena saya juga pernah melakukan kesalahan dan saya baru sadar, loh ternyata saya salah dan saya bertobat Bapak Ibu jemaat GBA Ebenezer. Ketika kita memberontak kepada otoritas, ternyata itu mendatangkan penderitaan Bapak Ibu. Nah ini saya pernah mengalami dan saya harap tidak mengulang kesalahan yang sama, kesalahan saya gitu ya Bapak Ibu ya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Ini cerita ketika suatu kali Miriam dan Harun itu memberontak kepada Musa. Gara-garanya Musa punya istri baru ya yang masih dari perempuan Kus gitu. Jadi Harun dan Musa ini marah begitu ya. Pemimpin kok kayak gitu, kenapa? Ya kalau mau menikah lagi ya ngambil gadis Israel, kenapa harus perempuan Kus begitu ya. Nah, kemudian Miriam dan Harun menganggap Musa itu salah. Ya Musa memang salah. Itu ya mengambil perempuan Kus untuk menjadikan istrinya. Tapi Harun dan Miriam itu ketika memberontak kepada Musa, apa yang terjadi? Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah, di sini dikatakan begini, diceritakan seperti ini Bapak Ibu. Yang salah siapa? Musa salah. Tapi ketika Miriam dan Harun memberontak kepada Musa, sang pemimpin, yang dihukum Tuhan siapa? Miriam dan Harun. Miriam sampai kena kusta, Bapak Ibu. Padahal yang salah siapa? Musa. Musa mengambil perempuan Kus untuk menjadi istrinya. Tetapi di sini saya seringkali mengatakan kepada mahasiswa juga, kalau pemimpinmu salah, jangan kita memberontak kepada pemimpin. Kita serahkan kepada Tuhan. Nanti kalau tidak seperti ini, bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Musa salah. Tapi siapa yang dibela Tuhan? Ya Musa. Kenapa? Karena Musa adalah pemimpin yang ditetapkan Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa ketika kita tidak menghormati otoritas, mungkin orang tua kita salah, mungkin mertua kita salah, mungkin bos kita salah. Tetapi ketika kita memberontak kepada mereka, ternyata itu justru mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Ingat ya jemaat GPIA Ebenezer yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada,
apapun pergumulan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Jemaat GBIA Ebenezer, saya mengingatkan aja melalui firman Tuhan pagi hari ini, ketika pemimpin kita salah, kita doakan. Ya, boleh kita datang kepada dia memberi masukan boleh, tapi ketika kita memberontak kepada beliau itu mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Seseorang yang membenci pimpinannya, slide berikutnya di sini dikatakan justru akan tersiksa secara fisik maupun psikologis. Betul tidak, Bapak Ibu, ketika kita benci seseorang, ternyata itu menyiksa kita secara fisik, menyiksa kita secara psikologis. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita ini berontak, ketika kita membenci seseorang, itu mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Bahkan seperti yang dialami Miriam, mendatangkan sakit penyakit. Mendatangkan sakit penyakit. Lalu yang ketiga, ketika dampak buruk ketika kita menentang otoritas. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Seringkali banyak anak-anak muda bisa nanti diingatkan kepada keponakan Bapak Ibu atau cucu ya atau anak tetangga gitu ya. Boleh juga mengingatkan anak tetangga. Di sini kita belajar. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Simson menentang orang tuanya dengan menikahi wanita yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Nah, ini persoalan kalau di kampus ya, karena masa-masa cari jodoh, ini biasanya pertanyaan ini seringkali ditanyakan kepada Bu dosen juga, kepada Pak dosen juga. Pak, Bu, saya boleh enggak pacaran sama ini, itu, gitu ya. Nah, di sini ada contoh juga mungkin bagi jemaat GBIA Ebenezer tentang Simson. Simson ini menentang orang tuanya dengan menikahi wanita yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Nah, akibatnya apa? Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca di rumah. Ketika kita ini menentang orang tua kita, masalah datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Selalu ada masalah. Belum selesai ini, datang yang itu. Belum selesai itu, datang yang inu. Begitu ya. Terus lanjut-lanjut masalah. Kalau kebanjiran berkat, haleluya, puji Tuhan. Nah ini kebanjiran masalah. Ya, kebanjiran masalah tuh sangat-sangat nggak enak begitu Bapak Ibu. Nah, itu ya ada tiga hal ketika kita menentang otoritas, ternyata ada banyak hal yang kita yang kita alami penderitaan, mati rezekinya, lalu sakit penyakit, lalu masalah, datang bertubi-tubi seperti Simson. Nah, 3 level pemberontakan terhadap otoritas yang seringkali kita nggak sadar, Bapak Ibu. Yang pertama, kita mulai bersikap egois, mulai sulit diatur. Tidak menghormati pimpinan. Sarjana musik ya, ketua praise and worship-nya itu kan cuma apa? Cuma iso gitar tok begitu misalkan ya. Aku ini loh sarjana musik gereja, harusnya aku yang jadi ketua praise and worship, misalkan seperti itu ya. Nah, ini adalah level pemberontakan tingkat 1. Ketika kemudian kita sok lebih pinter, ketika di tempat kerja, Bu Bulina, bos saya tuh cuma D3 loh Bu.
Saya ini kan S1, S2, S3, S ting-ting begitu ya. Jadi menurut saya bos saya ini ya piye ya Bu ya, menurut saya lebih pinter lah dari bos saya di tempat kerja lah. Itu adalah pemberontakan tingkat pertama, mulai sulit diatur. Yang kedua, level pemberontakan kita yang kedua adalah kita mulai bete nih, kita mulai bad mood nih, kita mulai konflik dengan otoritas. Aku sakjane wis ora seneng tenan kok. Tenan aku wis ora kuat gitu ya. Jadi mulai konflik dengan otoritas, mulai menjelek-jelekan pimpinan, lalu mulai menentang frontal semua keputusan pimpinan. Kalau pimpinan meminta kita A, kita melakukan B. Kalau pemimpin bilang ayo mengerjakan B, kita kita melakukan C. Jadi kita mulai konflik terbuka dan itu cenderung untuk melukai perasaan pimpinan. Ben aku memang ben sengaja biar pimpinan nih yang ben tersinggung ngan kapok. Nah, jadi tujuan kita adalah melukai pimpinan, itu pemberontakan level kedua. Lalu yang ketiga adalah ini sudah taraf ke menghakimi gitu ya. Kita tidak mau berdamai dengan otoritas. Wes pindah gereja wae nek ngono lah itu ya. Atau misalkan ada anak, ada mahasiswa mulai minggat dari rumah gitu ya, tidak mau berdamai dengan otoritas, sudah tidak mau dipimpin otoritas, membenci otoritas, lalu mulai menyerang orang, bukan tindakan, tapi mulai ketidaksukaan pada pribadi, begitu ya, bukan pada sikap atau keputusan atau tindakan, tapi sudah mulai menyerang kepada orangnya. Nah, jemaat GPIA Ebenezer yang dikasih Tuhan, ini seringkali juga saya tanyakan kepada mahasiswa saya, apa yang harus kita lakukan jika kita dipimpin orang yang tidak layak menjadi pemimpin? Mungkin pemimpin di tempat kerja Bapak Ibu, di tempat kerja nggih karakternya buruk. Aku terus piye Bu Lina? Nah, saya ingin share belajar dari Daud. Kita belajar dari firman Tuhan. Ya, seringkali saya juga mengatakan ini kepada mahasiswa saya. Ini karena ini pelajaran mata kuliah, jadi saya share ke mahasiswa. Daud sangat menyayangi Saul. Namun Saul membenci Daud karena iri hati. Saul menganggap Daud saingannya yang akan merebut tahta dan kedudukannya. Maka ia berikhtiar membunuh Daud. Ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud berkomitmen tidak melakukan hal-hal yang jahat terhadap Saul. Jadi kita belajar dari Daud. Kalau kita punya pemimpin di tempat kerja yang memang tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Daud ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saul akhirnya terbunuh di medan perang atas kehendak Tuhan. Jadi bukan karena pemberontakan Daud, tapi Saul terbunuh di medan perang. Kepemimpinan Saul berakhir itu karena kehendak Tuhan. Tuhan yang memberi kepercayaan dan biar Tuhan yang mengambilnya lagi, tapi bukan karena pemberontakan kita, bukan karena kita menyingkirkan pemimpin kita, bukan kita melakukan rekayasa untuk menjatuhkan dia, tetapi pemimpin kita diberi kepercayaan Tuhan dan biar Tuhan yang mengambilnya lagi. Jadi terakhir dari saya kepada jemaat GPIA Ebenezer yang dikasih Tuhan, Roma 13 ayat 2 disimpulkan apapun alasannya, Allah tidak menghendaki kita melawan otoritas. Jika kita nekat, maka kita mendatangkan hukuman.
atas diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar yang terakhir yang ingin saya sampaikan, apapun alasannya itu apapun lah ya. Allah tidak menghendaki kita melawan mertua. Allah tidak menghendaki kita melawan orang tua. Allah tidak menghendaki kita melawan bos di tempat kerja atau pemimpin gereja. Jika kita nekat, maka kita mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Demikianlah share firman Tuhan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan kepada jemaat GPIA Ebenezer. Apabila ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Saya hanya share tentang aplikasi firman Tuhan di dunia pendidikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semua, diberkati Tuhan berlimpah-limpah.